Shalom, selamat pagi, kekasih-kekasih Tuhan. Puji nama Tuhan, di pagi hari yang berbahagia ini, kita bersama-sama berkumpul, beribadah untuk memperingati hari di mana Tuhan Yesus naik ke atas kayu salib, disalibkan, mati bagi kita semua, dan dengan kematiannya, kita boleh menerima pengampunan atas dosa-dosa kita boleh menerima penebusan kita dari kuasa dosa dan maut, dan kita boleh menerima hidup yang kekal. Kita boleh menerima segala yang baik dari Bapa, karena Bapa telah mengaruniakan putranya, supaya kita boleh menjadi anak-anaknya, menjadi para ahli warisnya. Ini adalah hari yang sangat mulia, hari yang agung di dalam sejarah umat manusia, di dalam sejarah dunia ini. Mari kita bersama-sama menaikkan pujian. Nun di bukit yang jauh, ada salib Yesus. Nun di bukit yang jauh, tampak kayu salib, lambang kutuk nestapa celah. Salib itu terang, Tuhan Maha Kudus menebus umat manusia. Salib itu ku junjung penuh, ingat tiba saat ajalku. Salib itu ku rangkul teguh, dan mahkota kelak milikku.
Mari kita mengarahkan hati kepada Tuhan, menyediakan diri untuk beribadah. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ibadah kita pada pagi hari ini hanya boleh jadi di dalam nama Tuhan Tritunggal yang Kudus, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kasih karunia-Nya menyertai kita sekalian. Haleluya. Haleluya, 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 amin, amin, amin. Firman Tuhan yang melandasi ibadah kita pada pagi hari ini terambil dari Injil Matius 26 ayat 28. Injil Matius 26 ayatnya yang ke-28, demikian firman Tuhan. Sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Puji nama Tuhan. Sungguh besar dan sungguh mahal harga yang harus dibayarkan untuk pengampunan dosa kita. Kita manusia tidak sanggup memenuhi standar Tuhan yang Maha Kudus. Karena pemberontakan manusia di hadapan Tuhan, dosa menguasai kita. Untuk itu, Tuhan sendiri harus turun tangan untuk menolong kita, karena kita tidak sanggup menolong diri kita sendiri. Kita tidak sanggup menyelamatkan diri kita sendiri. Maka Tuhan turun tangan untuk mengerjakan penebusan sehingga kita boleh memperoleh pengampunan dosa. Dengan darah Kristus yang kudus, kita boleh memperoleh pembersihan dan pengudusan kita. Mari kita mendengarkan pembacaan Yesaya 43 ayat 11 sampai ayat 15 yang menubuatkan tentang Kristus. Yesaya 43 ayat 11 sampai 15. Saya mohon kesediaan Pak Adri bisa memimpin pembacaan ini untuk kita. Yesaya 43 ayat 11 sampai 15. Akulah Yahweh yang tidak ada juru selamat selain aku. Aku menyatakan, aku menyelamatkan, dan aku menunjukkan bahwa tidak ada ilah asing di antaramu, dan kamulah saksi-saksiku, firman Yahweh, dan akulah Elohim. Ya, dari hari ini akulah Dia, dan tidak ada seorang pun yang melepaskan dari tanganku. Aku akan bekerja, dan siapakah yang akan membalikkannya? Demikianlah Yahweh berfirman, penebusmu, yang Maha Kudus Israel, untuk kepentinganmu, aku telah menyuruh Babylon dan membawa turun semua pelariannya, bahkan orang Kasdim yang bersorak-sorai di kapal-kapal. Akulah Yahweh yang Maha Kudusmu, pencipta Israel, Rajamu. Haleluya. Akulah Yahweh
Aku menyelamatkan. Akulah penebusmu untuk kepentinganmu. Aku telah menyuruh bahkan orang-orang Kasdim yang bersorak-sorai di kapal-kapal. Dari bagian firman Tuhan ini kita melihat pernyataan Tuhan. Tuhan sendiri menyatakan bahwa Dialah penebus kita. Untuk siapa Dia melakukan karya penebusan? Untuk kepentinganmu. Supaya kamu diselamatkan. Aku melakukan semua ini untuk kepentinganmu. Yohanes 3 ayat 16 firman Tuhan berkata, karena begitu besar kasih Bapa, maka Ia telah menganugerahkan putranya yang tunggal. Untuk siapa? Untuk kepentinganmu. Untuk saudara dan saya. Supaya barang siapa yang percaya tidak binasa, melainkan beroleh kehidupan yang kekal. Ia mengutus putra tunggalnya untuk naik ke kayu salib. Untuk siapa? Untuk kepentinganmu. Firman Tuhan. Mari kita memuji Tuhan, kita naikkan pujian pada kaki salibmu. Pada kaki
Haleluya, puji nama Tuhan. Mari kita bersama-sama membaca bagian firman Tuhan untuk kita pada pagi hari ini yang terambil dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma, surat Roma pasalnya yang kelima, ayat 12 sampai 21. Surat Roma pasal yang kelima, ayat 12 sampai 21. Ayat 12. Ya, saya akan membacakan untuk kita sekalian. Demikian firman Tuhan. Sebab itu sama seperti dosa masuk ke dalam dunia melalui satu orang dan maut masuk oleh dosa itu. Demikianlah maut menyebar kepada semua manusia karena semua orang telah berbuat dosa. Sebab dosa telah ada di dalam dunia sebelum hukum Taurat, dan dosa tidak diperhitungkan apabila tidak ada hukum Taurat. Tetapi maut berkuasa sejak Adam sampai Musa, bahkan atas mereka yang dosanya tidak serupa dengan pelanggaran Adam, yang merupakan gambaran dari Dia yang akan segera datang. Tetapi karunia Elohim tidak sebanding dengan pelanggaran. Sebab jika karena pelanggaran satu orang, yaitu Adam, banyak orang mengalami maut, betapa lebih lagi anugerah Elohim dan karunia yang diberikan karena anugerah yang melalui satu orang, yaitu Yesus Kristus, telah melimpah kepada banyak orang. Karunia Elohim tidak sebanding dengan akibat dosa satu orang, sebab penghakiman yang mendatangkan hukuman terjadi karena dosa satu orang, tetapi pemberian karunia yang mendatangkan pembenaran terjadi karena banyaknya kesalahan. Ayat 17. Sebab jika karena kesalahan satu orang, maut telah berkuasa melalui satu orang itu, betapa lebih lagi mereka yang menerima anugerah dan karunia kebenaran yang berlimpah dari Elohim akan memerintah ke dalam hidup melalui satu orang, yaitu Yesus Kristus. Sebab itu, seperti oleh kesalahan satu orang, datang penghukuman bagi semua orang, demikian pula oleh perbuatan benar satu orang, datang pembenaran yang membawa kehidupan bagi semua orang. Sebab sama seperti melalui ketidaktaatan satu orang, banyak orang telah dibuat berdosa, demikian pula melalui ketaatan satu orang, banyak orang akan dibuat menjadi benar. Namun hukum Taurat datang supaya kesalahan bertambah banyak, dan di mana dosa bertambah banyak, anugerah semakin bertambah banyak. Dengan demikian, sama seperti dosa memerintah ke dalam maut, demikian juga anugerah memerintah melalui kebenaran ke dalam hidup kekal oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Demikianlah firman Tuhan bagi kita. Berbahagialah setiap kita yang masih berkesempatan boleh membaca dan merenungkan firman Tuhan. Terlebih berbahagia kita yang boleh menjadi pelaku firman. Mari saudara kita berdoa sebelum kita merenungkan firman Tuhan. Bapa, kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang boleh kami baca dan kami renungkan pada pagi hari ini. Kiranya Roh Kudus berbicara di setiap hati kami masing-masing, supaya kami dapat memahami firman Tuhan dan melaksanakannya dalam hidup kami setiap hari. Terpujilah nama-Mu Bapa, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pada pagi hari ini saya mau mengajak kita untuk merenungkan firman Tuhan yang telah kita baca tadi dari Roma pasal 5 ayat 12 sampai 21 di bawah tema berita salib. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, beberapa waktu ini Indonesia mendapatkan satu musim yang baru.
Biasanya musim di Indonesia itu bukan hanya musim kemarau dan musim hujan, ada musim durian, ada musim liburan, ada musim rambutan, ada musim batuk pilek ya. Tetapi rupanya sekarang ada ketambahan musim yang baru. Musim Yudas Iskariot. Mengapa muncul musim Yudas Iskariot? Dikarenakan adanya fenomena beberapa tokoh publik yang meninggalkan Kristus dan dimuat secara viral pengakuan-pengakuan mereka kepada sesembahan yang lain selain daripada Kristus. Lalu para tokoh ini dicap sebagai Yudas Iskariot. Mengapa dicap sebagai Yudas Iskariot? Karena mereka memilih meninggalkan Kristus dan beralih kepada sesembahan yang lain. Yudas Iskariot adalah salah satu dari 12 murid Yesus yang pertama. Dia dipercayakan di dalam kelompok inti ini, para murid, sebagai bendahara yang pegang uang. Tetapi dia mempunyai kebiasaan untuk mencuri dari uang yang dipercayakan kepadanya. Dia adalah murid Yesus. Tetapi hatinya tidak menjadi milik Yesus. Hatinya adalah milik Mamon, milik uang. Uang yang ada di tangannya, dia berusaha untuk menjadi miliknya. Uang menjadi harta di hatinya, menempati posisi yang utama di dalam hatinya, lebih utama daripada Kristus yang dia panggil guru, yang dia panggil rabi. Dia ikut Yesus kemana-mana. Melihat semua yang dilakukan Yesus, mujizat-mujizatnya yang luar biasa, mendengar pengajaran-pengajaran Yesus, tetapi hatinya tidak ia serahkan kepada Tuhan. Hatinya dikuasai oleh Mamon. Apakah Yesus tahu? Yesus tahu. Dan Yesus mengasihi dia. Pada perjamuan malam terakhir, Yesus pun membasuh kakinya. Yesus yang adalah guru dan Tuhannya membasuh kakinya. Tetapi dia memilih Mamon. Dan kemudian dia menyerahkan Yesus seharga 30 keping perak. Saudara, apa artinya 30 keping perak? Itu bukanlah sekedar sebuah jumlah. 30 keping perak adalah harga yang dibayarkan untuk kematian seorang budak. Dengan 30 keping perak itu, Yudas bukan hanya menjual Yesus, tetapi dia merendahkan dan menghina Kristus serendah-rendahnya sebagai seorang budak. Dan kita semua mengutuk Yudas. Dan kita mengutuk orang-orang percaya pada masa kini
yang seperti Yudas kenal Yesus di KTP beragama Kristen, tetapi hatinya tidak kepada Yesus. Bergereja, tetapi hatinya kepada Mamon. Bergereja, orang Kristen, tetapi tidak peduli sama sekali dengan firman Tuhan. Hidup sama seperti dunia ini. Tidak peduli untuk meluruskan hidup supaya seluruh selaras dengan firman Tuhan. Menjadi orang Kristen, tetapi garam yang tidak asin. Menjadi orang Kristen, tetapi pelita yang padam. Menjadi orang Kristen, tetapi suam-suam kuku. Berhati-hatilah saudara. Karena firman Tuhan mengatakan, kalau engkau tidak panas dan tidak dingin, engkau suam-suam kuku, aku akan memuntahkan engkau keluar dari mulutku. Dan kita lihat akhir hidup daripada Yudas adalah dia menemui kebinasaan. Dia tidak menyesali dosanya. Dia hanya menyesali dirinya. Maka dia disebut anak kebinasaan. Karena dia tidak meninggikan Kristus di dalam kehidupannya. Kalau saudara perhatikan para rasul yang lain, murid-murid Yesus yang lain, Yohanes, Petrus, Matius, Thomas, dan yang lain-lain. Mereka yang setia kepada Kristus. Pada akhir hayatnya, saudara bisa lihat, mereka menemui kematian-kematian yang sangat mengerikan. Ada yang digoreng di minyak panas, ada yang ditombak, ada yang disalib terbalik, ada yang diseret-seret dengan kuda, dan sebagainya. Tetapi para rasul ini, mereka mati dengan bangga. Mereka tidak menyayangkan hidup mereka. Mereka tidak menyayangkan nyawa mereka. Karena bagi mereka, Kristus lebih utama. Kristus lebih penting, lebih berharga, jauh lebih berharga dari nyawa, jauh lebih berharga dari hidup mereka sendiri. Sehingga walaupun dihadapkan dengan kematian yang mengerikan, mereka tidak gentar dan mereka tidak berpaling dari Kristus. Seperti yang dikatakan oleh Rasul Paulus dalam Roma 1 ayat 16. Rasul Paulus mengalami berbagai penderitaan setelah dia mengikut Kristus. Dia dicambuk, dia dipenjarakan, mengalami kapal karam, berusaha untuk dibunuh berulang kali. Tetapi dia katakan, aku tidak malu akan Injil Kristus. Karena Injil itu adalah kuasa Elohim untuk keselamatan bagi setiap orang yang percaya. Kalau mengikut Kristus membuat Anda menderita, kalau mengikut Kristus membuat Anda masuk penjara, kehilangan harta, kehilangan orang-orang yang Anda kasihi. Apakah Anda masih mau mengikut Kristus?
Rasul Paulus mengatakan, aku tidak malu akan Injil Kristus. Aku tidak malu akan Injil Kristus. Kalau mengikut Kristus membuat Anda sakit, mengikut Kristus membuat Anda rugi materi, mengikut Kristus membuat Anda menjadi korban kejahatan, menjadi korban kezoliman. Apakah kita masih sanggup berkata, aku tidak malu. Aku tidak akan malu terhadap Kristus Yesus. Aku akan tetap setia kepadanya karena ia lebih berharga daripada hidupku sendiri. Saudara, banyak orang tidak sanggup mengikuti salib. Banyak orang tidak sanggup mengikuti Yesus karena berita salib itu berat. Berita salib itu bahkan di luar daripada akal pikiran kita. Berita salib itu terlalu tinggi untuk pikiran manusia yang kerdil dan pendek. Berdasarkan Roma pasal 5 ayat 12 sampai ayat 21 yang kita baca. Mari kita lihat ada 3 poin berita salib. Yang pertama, berita salib yang pertama, semua orang telah berdosa dan dikuasai oleh maut. Roma 5 ayat 12-14. Sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia melalui satu orang, dan maut masuk melalui dosa itu. Demikian juga maut menjalar kepada semua manusia. Karena semua orang telah berbuat dosa. 14. Dan maut berkuasa sejak Adam sampai Musa. Bahkan atas mereka yang tidak berbuat dosa dalam keserupaan penyimpangan Adam, yang merupakan lambang dari Dia yang akan segera datang. Salib mengatakan semua orang telah berdosa dan dikuasai maut. Saudara, mari kita lihat diri kita ya. Kalau kita melakukan kesalahan, orang tunjuk kesalahan kita. Bukankah lebih sering kita menjadi marah dan kita membela diri? Kita menyangkal, ya kan? Kita tidak mau menerima bahwa kita salah. Jadi ketika salib itu berdiri dan salib mengatakan semua orang telah berdosa dan dikuasai maut, tidak semua orang bisa menerima berita salib ini. Kita pasti menyangkal, saya nggak seperti itu kok. Iya sih, saya tidak sempurna, tapi saya bukan orang jahat. Maka sulit orang menerima berita salib. Sulit orang menerima kenyataan dan kebenaran ini. Dosa telah masuk ke dalam dunia. Maut masuk melalui dosa itu. Dan maut menjalar kepada semua manusia. Karena semua orang telah berbuat dosa. Dosa bukanlah kemalangan atau kebetulan yang terjadi, atau penyakit atau kelemahan. Bukan. Karena kalau kita hanya menganggap dosa hanyalah sebuah kemalangan, kebetulan saya terpeleset, itu adalah kelemahan saya saja. Maka manusia tidak dapat dituntut untuk bertanggung jawab. Tetapi dalam Kejadian pasal 3 dan Yehezkiel 18 ayat 4, firman Tuhan dengan jelas mengatakan manusia harus bertanggung jawab atas dosanya. Yehezkiel 18:4, sungguh semua jiwa aku punya,
Jiwa ayah maupun jiwa anak aku punya. Dan orang yang berbuat dosa itu yang harus mati. Orang yang berbuat dosa harus bertanggung jawab atas dosanya. Dosa adalah perlawanan dan kedurhakaan terhadap Tuhan. Mazmur 51 ayat 6 bagian A mengatakan, terhadapmu, hanya terhadapmu aku telah berdosa dan melakukan yang jahat di depan matamu. Ketika kita melakukan kesalahan atau kejahatan kepada sesama manusia, kita bukan hanya menjahati orang itu, tetapi terlebih kita melakukan kejahatan, melakukan hal yang jahat, melakukan dosa di hadapan Tuhan, berdosa terhadap Tuhan. Kalau kita membaca Alkitab, Bapak Ibu bisa melihat banyak sekali Alkitab dengan jelas menyampaikan akibat-akibat dosa. Saya berusaha merangkumkan sedikit di antaranya di sini. Yang pertama, akibat dosa adalah kita terpisah dari Tuhan sumber kehidupan. Kejadian 3:23 sampai 24. Adam dan Hawa setelah memberontak terhadap Tuhan di Taman Eden, mereka diusir dari sana supaya mereka tidak dapat mencapai pohon kehidupan. Mereka terputus dari sumber kehidupan. Mati secara rohani. Kalau kita hidup di dalam dosa, Bapak Ibu, kita mati secara rohani. Kita tidak hidup. Dari mana kita bisa lihat bahwa kita mati rohani? Orang yang mati rohani tidak mau cari Tuhan. Orang yang mati rohani tidak suka hal rohani. Orang yang mati rohani tidak mau melayani Tuhan. Orang yang mati rohani tidak suka baca Alkitab. Alasan tidak punya waktu. Orang yang mati rohani tidak suka berdoa. Berdoa menjadi sesuatu hal yang asing dalam kehidupannya. Orang yang mati rohani tidak menempatkan Tuhan sebagai yang pertama dan yang terutama di dalam kehidupannya. Orang yang mati rohani tidak menyerahkan diri kepada Tuhan, tidak menyerahkan hidup kepada Tuhan. Yang kedua, akibat dosa, kita hidup di bawah kutuk, susah seumur hidup. Kejadian 3:16-19. Hawa mengalami sakit melahirkan. Adam harus mengolah tanah dan tanah menjadi semak duri. Kesusahan menjadi bagian hidup manusia. Manusia hidup di bawah kutuk, Ulangan 28:15-68. Bagaimana kita bisa melihat kita hidup di bawah kutuk, susah seumur hidup? Ketika kita terikat dengan berbagai-bagai kecanduan, itu adalah hidup di bawah kutuk. Kita tidak dapat melepaskan diri dari kebiasaan dosa. Selalu melakukan hal-hal yang tidak benar dan jahat. Dan menganggap itu adalah hal-hal yang lumrah. Itu adalah orang-orang yang hidup di bawah kutuk. Yang ketiga, akibat dosa tidak dapat mengalahkan setan. Tidak dapat mengalahkan setan. Kisah Para Rasul 19:13-20 adalah kisah mengenai anak-anak Skewa. Mereka jual nama Yesus, bawa nama Yesus kemana-mana. Tetapi mereka tidak punya kuasa untuk mengalahkan setan. Akhirnya mereka dikeroyok oleh setan habis-habisan. Bagaimana kita bisa melihat orang-orang yang tidak dapat mengalahkan setan? Ketika dia terikat dengan okultisme, kerasukan, pikiran kacau, pikiran tidak tertib.
penuh dengan depresi, pikiran-pikiran yang negatif, pikiran-pikiran yang jahat, pikiran-pikiran yang kacau yang dikuasai oleh filsafat dunia, pikiran-pikiran kepahitan, pikiran-pikiran takut, cemas, khawatir adalah pikiran yang dikuasai oleh setan. Mengapa orang depresi, mengalami panic attack, menjadi orang yang pendendam dan pemarah? Karena setan menguasai pikirannya. Kenapa? Karena hidup di dalam dosa. Ada isu-isu di dalam kehidupannya tidak diselesaikan di hadapan Tuhan, sehingga si jahat itu memiliki tempat berpijak yang sah di dalam kehidupan kita dan mengacaukan hidup kita. Akibat dosa, mati kekal. Ketika menghembuskan nafas terakhir di dunia ini, masuk ke dalam kekekalan tidak bersama dengan Tuhan. Yang kedua, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, berita salib yang kedua, kematian Yesus Kristus di kayu salib adalah kasih karunia Elohim untuk pembenaran manusia. Kematian Yesus Kristus di kayu salib adalah kasih karunia Elohim untuk pembenaran manusia. Roma 5 ayat 17. Sebab jika oleh dosa satu orang, maut telah berkuasa oleh satu orang itu, maka lebih benar lagi mereka yang telah menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran akan hidup dan berkuasa oleh karena satu orang itu, yaitu Yesus Kristus. Salib adalah kasih karunia Elohim untuk pembenaran manusia. Bayangan ini, bayangan salib, bayangan kasih karunia Elohim untuk pembenaran manusia, untuk keselamatan dan keluputan manusia, kita bisa temukan di dalam Perjanjian Lama. Di dalam Keluaran 12 ayat 21 sampai 23. Firman Tuhan mengatakan, dan Musa menyatakan kepada semua tua-tua Israel dan berkata kepada mereka, pilihlah dan ambillah bagimu kawanan domba menurut kaum-kaummu, dan sembelihlah Paskah itu. Dan kamu harus mengambil seikat hisop dan mencelupkannya ke dalam darah yang ada dalam pasu. Dan dari darah yang di dalam pasu itu kamu harus melaburkannya pada ambang pintu dan pada kedua tiangnya. Dan kamu janganlah seorang pun keluar dari pintu rumahnya sampai pagi. Dan Yahweh akan melintas untuk memukul orang-orang Mesir. Dan dia akan melihat darah pada ambang dan pada kedua tiang pintu itu. Dan Yahweh akan lewat di atas pintu itu. Dan dia tidak akan mengizinkan si pembinasa masuk ke dalam rumahmu untuk memukulmu. Demikian firman Tuhan. Ada darah domba Paskah yang harus dilaburkan di ambang pintu. Dan semua orang satu keluarga itu harus berlindung di dalam rumah. Tidak boleh keluar dari pintu itu. Dari pintu rumahnya. Dia harus berlindung di bawah bayangan darah di pintu rumahnya. Kalau dia keluar dari pintu rumahnya, keluar dari perlindungan darah domba Paskah, maka sang pembinasa akan membinasakannya. Tetapi kalau orang satu rumah itu, siapapun dia berlindung di bawah darah anak domba Paskah itu, maka Yahweh tidak akan mengizinkan sang pembinasa untuk membinasakan orang-orang yang berlindung di bawah
darah anak domba Paskah itu. Bukan karena kebaikan orang-orang yang berlindung di dalam rumah itu, yang telah dibasuh dengan darah domba Paskah. Bukan. Tuhan menyelamatkan bukan melihat siapa orangnya, tetapi Tuhan menyelamatkan karena melihat darah anak domba itu. Jadi bukan perbuatan manusia. Tidak ditentukan oleh manusia, tetapi ditentukan oleh darah anak domba Paskah itu. Keselamatan menjadi milik orang satu rumah. Itulah bayangan bagi Kristus Sang Domba Paskah. Domba Paskah itu diberikan bagi kita. 1 Korintus 5 ayat 7b. Sebab anak domba Paskah kita juga telah disembelih, yaitu Kristus. Domba Paskah itu tidak disembelih. Domba Paskah itu disembelih. Tidak lihat untuk siapa. Tidak lihat. Tidak pakai persyaratan untuk siapa. Domba Paskah itu disembelih. Diberikan bagi kita. Dia adalah anugerah bagi umat manusia. Anugerah artinya apa? Kita tidak layak menerimanya. Namun diberikan kepada kita. Kita tidak pantas. Kalau saya kerjanya hanya tidur-tiduran, pemalas, ya, mager kata anak muda ya, maka tidak layak saya diberikan mobil Ferrari yang harganya kalau saya tidak salah 9 M. Tidak pantas. Tidak pantas. Kalau saya hanya menjadi beban orang. Saya hanya menjadi sumber masalah. Tidak pantas. Saya mendapatkan harta warisan 7 turunan. Tidak layak. Saya tidak layak menerimanya. Tetapi itu diberikan kepada saya. Itu artinya anugerah. Jadi saya harus tahu diri. Kalau itu diberikan kepada saya, tidak berarti nilainya menjadi rendah. Aduh, dikasih kok kepada orang kayak begitu. Nilainya tidak menjadi rendah. Nilainya tetap tinggi. Cuma sayanya ini yang rendah. Tapi saya menerima anugerah. Anugerah artinya, sekalipun kita begitu banyak uang, begitu banyak harta, begitu punya modal yang luar biasa ngeri. Saya ini crazy rich. Untuk memperolehnya, saya punya begitu banyak uang, harta, modal, saya crazy rich. Tetap saya tidak bisa memperolehnya. Karena apa? Karena pemberian itu jauh lebih tinggi dan lebih mahal dari semua harta yang saya miliki. Dari semua kebaikan yang saya miliki. Dari semua kemampuan yang saya miliki. Yang diberikan kepada saya itu melebihi semua itu. Kalaupun saya memiliki seluruh dunia ini,
Saya tidak bisa memperoleh darah Kristus, tidak bisa. Saya hanya bisa memperolehnya kalau Tuhan sendiri yang memberikannya. Tuhan memberikannya dan saya menerimanya. Baru saya bisa memperolehnya. Itu artinya anugerah. Jadi, saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, jangan pernah anggap enteng darah Kristus. Jangan pikir itu cuma-cuma. Jangan anggap enteng Yesus Kristus dan pengorbanannya di atas kayu salib. Itu bukan gratisan. Diberikan secara cuma-cuma, tetapi dia bukan gratisan, saudara. Yang bisa kita tukar dengan apapun. Kita tukar dengan manusia, kita tukar dengan kenikmatan hidup, kita tukar dengan keberhasilan, kita tukar dengan kesuksesan, ketenaran, tidak bisa. Tidak ada bandingannya. Darah anak domba Paskah yang diberikan bagi kita itu. Jadi ingatlah, harga pengampunan dosa kita bukan kesalehan hidup atau perbuatan baik. Yesaya 64 ayat 6. Demikianlah kami sekalian seperti seorang najis, dan segala kesalehan kami seperti kain kotor. Kami sekalian menjadi layu seperti daun, dan kami lenyap oleh kejahatan kami, seperti daun dilenyapkan oleh angin. Saudara, kalau seumur hidup kita di dunia ini, kita dikenal oleh manusia sebagai orang yang baik. Kita meninggalkan dunia ini dengan warisan-warisan kesalehan yang banyak. Itu tidak membuat hati Tuhan tergerak untuk mengampuni dosa-dosa kita. Kita tidak bisa mendapatkan pengampunan dosa kita melalui kesalehan hidup dan perbuatan yang baik. Tidak bisa. Karena firman Tuhan jelas mengatakan kesalehan kami seperti kain kotor. Kami ini layu seperti daun, lenyap. Dilenyapkan oleh kejahatan kami. Kami lenyap, dilenyapkan oleh angin. Ditiup angin, hilang. Ingatlah hanya Tuhan juru selamat kita. Yesaya 43 nats pembimbing kita, bacaan kita tadi mengatakan, Akulah Yahweh dan tidak ada juru selamat selain aku. Tidak ada juru selamat selain aku. Hartamu, kesalehanmu, amalmu, perbuatan baikmu tidak bisa menyelamatkan kamu. Tidak ada juru selamat lain selain aku. Patung-patung yang kau sembah tidak bisa menyelamatkanmu. Tidak ada juru selamat selain aku. Ritual-ritual yang banyak-banyak yang kau lakukan dengan setia seumur hidupmu tidak bisa menyelamatkan kamu. Tidak ada juru selamat selain aku. Siapakah dia? Yahweh. Demikianlah Yahweh berfirman, penebusmu yang maha kudus, Israel. Dan untuk kepentinganmu, aku telah menyuruh Babylon dan membawa turun para pelarian semuanya, bahkan orang Kasdim yang sorak-sorainya ada di atas kapal-kapal. Babylon dan orang-orang Kasdim adalah suku bangsa yang sangat hebat. Suku bangsa yang gagah perkasa, yang keras dan jahat. Yang kejahatannya ditakuti oleh seluruh bangsa. Ditakuti. Bangsa-bangsa gentar
kepada orang-orang Kasdim, orang-orang Babylon. Tetapi Yahweh berfirman, itu Babylon, orang Kasdim, sehebat-hebatnya mereka, aku lebih berkuasa. Aku lebih hebat daripada mereka. Dan aku bisa menyuruh mereka. Dan aku melakukannya untuk apa? Karena apa? Bangsa-bangsa yang hebat, yang perkasa, yang mendatangkan kengerian atas seluruh bumi ini. Aku memerintah mereka untuk apa? Untuk kepentingan. Untuk kepentingan. Yang hebat-hebat, yang perkasa di bumi, kurendahkan. Untuk apa? Untuk kepentingan. Supaya kamu ditebus. Supaya kamu dilepaskan. Untuk kepentingan. Dan siapakah yang melakukannya? Aku. Tidak ada juru selamat selain aku. Demikian Yahweh berfirman. Keselamatan kita ada di dalam Yeshua. Atau Yesus Kristus yang kita kenal. Yeshua adalah Yahweh yang menyelamatkan. Yahweh in the act of salvation. Dalam aksi penyelamatan. Itulah Yeshua. Itulah Yesus Kristus. Yang ketiga, yang terakhir, berita salib adalah bahwa salib menuntut respon kita. Tetap tinggal dalam dosa yang mendatangkan maut, atau menerima anugerah pembenaran dari Tuhan yang mendatangkan hidup. Roma 5, 17, 18. Sebab jika oleh dosa satu orang, maut telah berkuasa oleh satu orang itu, maka lebih benar lagi mereka yang telah menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran akan hidup dan berkuasa oleh karena satu orang itu, yaitu Yesus Kristus. Sebab itu sama seperti oleh satu pelanggaran semua orang beroleh penghukuman, demikian pula oleh satu perbuatan kebenaran semua orang beroleh pembenaran untuk hidup. Ini adalah satu kenyataan. Salib adalah satu kenyataan. Dan satu kebenaran. Bahwa oleh dosa, maut telah berkuasa. Tetapi ada kasih karunia dan anugerah di dalam dan melalui Yesus Kristus. Kita diperhadapkan oleh kebenaran ini. Kita diperhadapkan oleh fakta ini. Maka salib menuntut respon kita. Kita mau tetap tinggal dalam dosa yang mendatangkan maut, atau menerima anugerah pembenaran dari Tuhan yang mendatangkan hidup. Ada dua kekekalan. Yang pertama dalam kekekalan bersama Tuhan. Wahyu 21, 3 dan 4. Dan aku mendengar suatu suara nyaring dari surga yang mengatakan, lihatlah tabernakel Elohim ada bersama manusia. Dan dia akan berdiam bersama mereka dan mereka akan menjadi umatnya dan Elohim sendiri akan ada bersama mereka sebagai Elohimnya. Dan Elohim akan menghapus setiap air mata dari mata mereka. Dan maut tidak akan ada lagi. Tidak juga perkabungan atau ratap tangis. Bahkan rasa sakit tidak akan ada lagi. Karena hal-hal yang pertama itu telah berlalu. Jika kita memilih salib, memilih Yesus Kristus, kita akan mendapatkan kekekalan bersama Tuhan. Di dalam kekekalan bersama dengan Tuhan, firman Tuhan katakan, Dia akan berdiam bersama mereka. Tuhan akan berdiam bersama kita. Tuhan ada bersama dengan kita.
Di dalam kekekalan bersama dengan Tuhan, Dia akan menghapus setiap air mata kita. Tidak ada maut, tidak ada perkabungan, tidak ada sakit. Semua itu sudah berlalu. Tetapi dalam kekekalan di luar Tuhan, kalau kita menolak salib, kita masuk ke dalam kekekalan di luar Tuhan. Wahyu 21 ayat 8. Apa yang kita jumpai? Kalau kita menolak salib, menolak anugerah kehidupan yang Tuhan berikan kepada kita. Tetapi orang-orang penakut, orang-orang yang tidak percaya, orang-orang keji, orang-orang pembunuh, orang-orang sundal, tukang-tukang sihir, penyembah-penyembah berhala, dan semua pendusta, mereka akan mendapat bagian mereka di dalam lautan yang menyala-nyala oleh api dan belerang. Inilah kematian yang kedua. Salib menuntut respon kita. Kita mau terima kekekalan bersama Tuhan atau mau menerima kekekalan di luar Tuhan. Sebagai penutup, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hari ini Tuhan mengundang Anda untuk menerima karunia kehidupan melalui Yesus Kristus, Sang Domba Paskah. 1 Korintus 5 ayat 7. Buanglah ragi yang lama itu, supaya kamu menjadi adonan yang baru. Sebab kamu memang tidak beragi. Sebab anak domba Paskah kita juga telah disembelih, yaitu Kristus. Jadilah roti yang tidak beragi. Buanglah ragi itu. Buanglah dosa itu dari dalam kehidupanmu. Ambil keputusan, saya mau ikut Yesus. Saya tidak mau ikut dunia. Saya mau hidup kudus. Saya tidak mau hidup dalam kenajisan. Saya mau merajakan Kristus. Saya tidak mau merajakan uang, merajakan manusia, merajakan dunia ini dalam hidup saya. Buang ragi yang lama itu. Karena domba Paskah itu sudah disembelih, yaitu Kristus. Mengapa kita memilih neraka? Padahal kehidupan itu sudah diberikan bagi kita. Domba Paskah itu sudah disembelih bagi kita. Sungguh tragis. Sungguh tragis. Kita mesti masuk di dalam kekekalan kematian yang kedua. Kita masuk ke sana. Padahal domba Paskah itu sudah disembelih untuk saya. Padahal saya tidak usah pergi ke sana. Saya bisa masuk ke dalam kerajaan surga, ke tempat yang Tuhan sudah sediakan untuk saya. Yang kedua, izinkan Tuhan untuk mengubah hidup kita, saudara. Izinkan Tuhan untuk mengubah hidup saudara. Izinkan Tuhan untuk membuat Anda menjadi roti yang tidak beragi. Menjadi umat yang kudus milik Tuhan sendiri. Menjadi orang-orang tebusan Tuhan. Apapun yang mengikat saudara sekarang. Apakah itu obat-obat terlarang? Apakah itu kehidupan dosa? Keterikatan dengan kuasa gelap? Apakah itu segala macam penyakit mental yang menguasaimu? Izinkan Tuhan masuk ke dalam hidupmu. Izinkan Dia mengubah hidupmu dan membersihkan engkau dari ragi yang lama. Supaya engkau dipulihkan.
supaya engkau menjadi baru. Tuhan dapat mengubah siapa. Tuhan dapat mengerjakan pembaharuan di dalam kehidupan kita. Tuhan dapat memerdekakan kita dari segala macam perhambaan. Dosa dan maut saja dia kalahkan. Apalagi ya, masalah kecanduan, masalah depresi, masalah pikiran yang kacau. Dosa dan maut saja dia kalahkan. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Yang kedua, yang terakhir. Umat tebusan Tuhan. Perkatakanlah 3 hal ini. Perkatakan, saya sudah diampuni dengan komplit, total, dan absolut. Yang kedua, perkatakan, saya telah diselamatkan dari kerajaan kegelapan dan dibawa ke dalam kerajaan terang. Perkatakan, saya telah dibebaskan dari hukuman dosa. Kenapa kita harus memperkatakan ini, saudara? Supaya kita tidak lupa, ya. Supaya kita jadi orang Kristen itu jangan lupa. Kalau lupa kebenaran, iblis bisa gampang tipu kita. Hei, kau ini, kau tidak ingatkah dosamu? Aduh, kau itu kalau bikin dosa, aku tahu dosamu ngeri-ngeri, orang lain tidak tahu. Iblis bilang, aku tahu kau begitu. Kau kayak gitu, wah, mana mungkin Tuhan mengampuni. Akhirnya kita jadi stres. Berkatakan, saya sudah diselamatkan dari kerajaan kegelapan. Berkatakan, saya dibawa ke dalam kerajaan terang. Berkatakan, saya telah dibebaskan dari hukuman dosa. Supaya iblis jangan tipu saudara di dalam kehidupan kerohanian saudara dan saudara disesatkan. Berkatakan. Dan setialah kepada Kristus. Karena terlalu mahal harga penebusan saudara dan saya. Amin. Mari kita mempersiapkan diri untuk kita memasuki perjamuan kudus Tuhan. Mari kita mengambil waktu teduh sejenak. Kita meneduhkan diri di hadapan Tuhan. Haleluya. Dalam sikap doa. Salibmu, salibmu, yang kumuliakan hingga dalam surga kelak. Ada perhentian. Bapa, kami datang menghadap hadirat-Mu Tuhan pada pagi hari ini. Dengan penuh sesal dan malu, kami menghadap hadirat-Mu ya Bapa. Kasihanilah kami Tuhan. Ampunilah kami Tuhan atas ketidaksetiaan dan pelanggaran kami. Akulah sebabnya Tuhan ke Golgota menebus dosaku semua. Setiap kali kita melihat salib, saudara, katakan,
Akulah sebabnya. Tuhan naik di Golgota. Aku sebabnya. Jangan pandang kesalahan saudaramu. Jangan pandang kejahatan orang lain. Jangan membenarkan diri sendiri. Yesus mati karena siapa? Akulah sebabnya. Aku sebabnya. Haleluya Tuhan. Kami mau menghadapi Tuhan. Meja perjamuan kudus ini dengan ucapan syukur. Dan mengenangkan putra-Mu yang maha kudus. Yang telah menumpahkan darahnya, menyerahkan nyawanya untuk kami. Jemaat yang dikasihi Tuhan. Apa yang telah aku teruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya. Dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita angkat roti di tangan kanan kita. Mari kita makan roti ini dengan penuh pengucapan syukur. Demikian juga ia mengambil cawan, sesudah makan ia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Mari kita mengangkat anggur di tangan kanan kita. Mari kita minum dengan penuh pengucapan syukur. Haleluya. Mohon kesediaan Bapak Gembala untuk menaikkan doa syukur dan doa syafaat. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan, kami datang kepadamu dan bersyukur hari ini, tahun ini kami kembali boleh memperingati kematian sengsara Tuhan Yesus dan kematiannya di atas kayu salib sebagai jalan untuk pendamaian atas semua dosa-dosa yang dilakukan oleh manusia, baik sebelum dia pada masa Tuhan Yesus dan juga sampai saat ini dan sampai akhir zaman. Terima kasih Tuhan karena Engkau sudah menyerahkan dirimu mati bagi kami, menggantikan kami yang harusnya dihukum karena dosa, sehingga kami semua boleh dibenarkan oleh karena karya penebusan. Kami mengucap syukur dan kami menyatakan komitmen kami untuk setia kepada Kristus, untuk tetap melayani Kristus, untuk tetap beriman kepada Kristus, dan memuliakan Dia seumur hidup. Berkatilah semua jemaat-Mu ya Tuhan, Engkau sendiri yang memberikan senantiasa kekuatan untuk kami mengiring Tuhan di tengah-tengah dunia yang begitu banyak orang yang masih hidup di dalam dosa dan dunia yang berusaha untuk menarik kami kepada jalannya. Kami memohon kiranya Roh Kudus
Berikan kepada setiap kami hikmat dan kekuatan untuk tetap berjalan di jalan-jalan Tuhan. Tuhan, kami mau berdoa supaya dimanapun peringatan Jumat Agung hingga nanti Paskah Kebangkitan Kristus dirayakan oleh umat Tuhan, kiranya berjalan dengan aman, dengan damai, dengan penuh sukacita, dan biarlah melalui pengorbanan Kristus, manusia boleh memandangnya dan menyerahkan hidup kepada Kristus. Karena tanpa itu mereka akan binasa. Serahkan hidup kami masing-masing ke dalam tangan-Mu. Keluarga kami masing-masing ke dalam tangan-Mu. Dan juga masa depan kami ke dalam tangan. Berkati kami semua, berkati bangsa dan negara kami, berkati pemerintah kami, dan gereja Tuhan di seluruh dunia. Kami alaskan doa ini dengan doa Bapa kami sebagaimana yang Tuhan Yesus sudah ajarkan kepada kami. Mari kita naikkan bersama-sama doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Terpujilah nama Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama mengucapkan pengakuan iman kita. Sekali lagi di hadapan Tuhan dan sesama, kita mengucapkan pengakuan iman kita, supaya telinga kita mendengar, dan iman kita dikuatkan, supaya sesama kita mendengar, supaya kita memberi pertanggungjawaban atas iman kita. Marilah kita berkata demikian. Aku percaya kepada Elohim, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Elohim Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh dan hidup yang kekal. Amin. Kekasih Tuhan, marilah kita menyatakan kesetiaan kita kepada Kristus sekali lagi pada pagi hari ini. Kita mau setia, karena Tuhan setia kepada kita. Kita naikkan pujian Kidung Jemaat 369. Ya Yesus, ku berjanji. Yesus, ku berjanji setia padamu. Ku pinta kau selalu dekat, ya Tuhanku. Di kancah pergumulan, jalanku tak sesat, karena Engkau temanku, pemimpin terdekat.
Cakaplah aku Tuhan beribu dunia, penuh kilauan hampa dan suara godanya, di dalam dan di luar si jahat mendesak, berisai lawan dosa, ya Tuhan kau tetap. Ya Yesus, kau berjanji kepada umat-Mu, di dalam kemuliaan kau sambut hamba-Mu, dan aku pun berjanji setia padamu. Berikanlah karunia mengikutmu teguh. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sekarang arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Yahweh memberkati engkau dan memelihara engkau. Yahweh membuat wajah-Nya bersinar atasmu dan bermurah hati kepadamu. Yahweh menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Pujilah Khalik semesta.